malaikat itu membukakan pintu itu hanya untuk membuktikan bahwa kubur itu sudah kosong, ya. Kita sering menyanyikan kubur kosong membuktikan dia hidup. Itu jadi bukan membukakan pintu supaya Tuhan yang bangkit itu bisa keluar gitu, enggak. Karena apa, saudaraku? Karena tubuh kebangkitan Tuhan itu tidak sama dengan tubuh kita ini, tubuh manusia yang hidup di bumi sementara ini, yang terbatas oleh ruang dan waktu ini. Ya, tubuh Tuhan yang bangkit itu mengatasi ruang dan waktu. Shalom, saudaraku. Masih seputar kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan membaca perikop Matius 27 ayat yang ke-62 dan seterusnya. Judul perikop dari Injil Matius 27 ayat 62 dan seterusnya ini adalah kubur Yesus dijaga. Nah, saudaraku, jadi pada waktu Tuhan Yesus akhirnya dimakamkan, mereka yang menghendaki akan kematian dari Yesus Kristus itu, mereka berusaha untuk supaya menjaga kubur dari Tuhan Yesus itu supaya katanya mayatnya tidak dicuri, begitu ya. Nanti kita lihat, saudara. Ini saya bacakan dulu ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Nah, kita tahu berkali-kali Tuhan berkata seperti itu. Ayat 64. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Saya tertarik untuk mengulang, saudaraku, kalimat yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ini. Dikatakan, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan penyesatan terakhir? Yaitu berita bahwa Yesus telah bangkit. Penyesatan pertama, ya berita yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus itu juru selamat, ya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, itu dianggap penyesatan yang pertama. Kemudian setelah penyalipan, kan ini si penyesat tanda kutip ini dihukum mati, dipikirnya selesai. Tetapi mereka khawatir karena ada kata-kata dari Tuhan Yesus bahwa pada setelah 3 hari dia akan bangkit, gitu ya. Nah, ini yang membuat mereka waspada. Wah, ini kita sudah menyelesaikan si penyesat ini dengan menghukum mati dia. Nah, ini nanti kalau sampai ada berita bahwa Yesus ini bangkit, ini kan penyesatan yang seri 2, begitu ya, atau penyesatan yang terakhir. Saudaraku, ini adalah spirit bahwa ketidakpercayaan dan penolakan terhadap kuasa kebangkitan itu tuh bahayanya luar biasa. Nah, sampai sekarang ini ada, saudaraku, orang-orang yang tidak percaya akan apa yang Yesus katakan, menolak apa yang Yesus katakan selama dia mengajar 3,5 tahun, tetapi terlebih-lebih mereka juga tidak percaya dan menolak akan peristiwa kebangkitan Tuhan. Dan mereka melawan, saudara, pada waktu itu melawan dengan cara mereka supaya jangan sampai terjadi, begitu ya. Nah, mayatnya jangan sampai dicuri. Nah, ayat 65. Kata Pilatus pada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Jadi Pilatus manggil prajurit-prajurit, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Memeterai itu nyegel, saudara.
jadi disegel. Sudah tidak bisa dibuka. Artinya ini terlarang untuk dibuka, disegel. Dan dijaga, saudara. Jadi ada prajurit yang menjaganya. Nah, saudaraku, peristiwa kebangkitan Tuhan diceritakan di dalam Injil Matius pasal 28 mulai ayat 1. Kita akan baca ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Perempuan-perempuan, saudara ya, pagi-pagi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah, saudaraku, ini peristiwa yang dahsyat, saudara, di mana terjadi gempa bumi pada waktu itu, gempa bumi hebat. Kemudian seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, batu penutup kubur dari Tuhan Yesus. Nah, kemudian malaikat itu menggulingkan batu tersebut, batu penutup itu, dan duduk di atasnya. Demonstratif sekali, saudaraku ya. Dikatakan ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saya mendengar kisah ini waktu saya masih kecil, saudara, karena saya sekolah Kristen, meskipun bukan dari keluarga Kristen, tapi saya sekolah Kristen. Dan ketika saya masih kecil, saya terpukau karena ibu guru, ya, yang juga ternyata juga di gereja, dia adalah seorang guru sekolah minggu, saudaraku. Ibu guru ini menceritakan akan peristiwa kebangkitan itu, dan dia menekankan sekali tentang seorang malaikat turun, ya, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Itu saya terpukau, saudara, dan sampai sekarang saya masih ingat. Ya, udah 65 tahun, 64 tahun yang lalu saya masih ingat, saudara, waktu itu saya masih kecil ya. Bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagai salju, itu digambarkan hanya dengan narasi gitu, saudaraku, dengan dengan diceritakan begitu aja. Udah rasanya asik banget gitu. Tapi yang masuk di dalam pikiran saya, berarti ada malaikat yang membantu Tuhan membukakan pintu begitu ya. Itu kan lubang kubur itu kan ditutup seakan-akan batu itu penutup itu menjadi pintunya. Dan karena pintunya disegel, kemudian ada malaikat yang harus membantu Tuhan untuk membukakan supaya apa? Supaya Tuhan bisa deng keluar begitu. Itu imajinasi saya, saudara. Memang tidak diceritakan begitu oleh ibu guru, tapi imajinasi saya pada waktu mendengarkan seperti itu, dan itu terbawa, saudara, sampai saya jadi Kristen. Tapi kalau kita teliti membaca, sebetulnya tidak seperti itu kisahnya. Ya, kita baca dulu ya, nanti saya jelaskan ya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Jadi penjaga-penjaga yang diperintah oleh Pilatus untuk berjaga-jaga itu ketakutan, saudara, karena kehadiran dari malaikat itu tentunya menggentarkan mereka. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, saudaraku, setelah saya membaca dengan teliti ayat demi ayat dari peristiwa kebangkitan Tuhan ini, akhirnya saya menyimpulkan sesuatu yang berbeda dengan imajinasi saya waktu kecil. Bahwa sebetulnya Tuhan sudah bangkit. Jadi malaikat itu menggulingkan batu itu karena ingin memberitahu kepada perempuan-perempuan dan murid-murid Tuhan ya. Kalau saudara baca versi di Injil Yohanes, maka saudara akan temukan nanti ada Petrus dan Yohanes juga melongok masuk ke dalam kubur itu. Nah, jadi malaikat itu membukakan pintu itu hanya untuk membuktikan bahwa kubur itu sudah kosong ya. Kita sering menyanyikan kubur kosong membuktikan dia hidup. Itu jadi bukan membukakan pintu supaya Tuhan yang bangkit itu bisa keluar gitu, enggak.
Karena apa, saudaraku? Karena tubuh kebangkitan Tuhan itu tidak sama dengan tubuh kita ini, tubuh manusia yang hidup di bumi sementara ini, yang terbatas oleh ruang dan waktu ini. Ya, tubuh Tuhan yang bangkit itu mengatasi ruang dan waktu, mengatasi segalanya. Jadi Tuhan sudah bangkit, sudah keluar. Nah, untuk apa malaikat itu menggulingkan batu dan kemudian duduk di atas batu itu? Hanya untuk memberitahu kepada murid-murid Tuhan, perempuan-perempuan maupun murid yang laki-laki, bahwa ini sudah kosong, begitu ya, dikatakan di situ. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, ya, gitu saudara. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ini loh kosong, begitu, ya, saudaraku. Jadi mungkin masih ada di antara Bapak Ibu yang kalau membaca ayat ini berpikir seperti itu, ya mari kita sekarang ubah, saudaraku, imajinasi kita tentang peristiwa kebangkitan Tuhan itu. Haleluya. Memang kuasa tubuh kebangkitan itu luar biasa, saudara. Udah tidak bisa ditahan oleh apapun juga. Entah itu batu, penutup yang dimeterai, ya itu lewat saja. Berkali-kali saya sampaikan ketika Tuhan menampakkan diri pada murid-murid, murid-murid ada di dalam ruang tertutup dan terkunci, dan Tuhan tiba-tiba sudah ada di dalam. Karena itu, karena mengatasi ruang, saudaraku. Dan kalau Tuhan berkata, aku mendahului kamu ke Galilea, itu Tuhan nggak perlu jalan atau naik kereta atau apa, dia tiba-tiba sampai di Galilea, mengatasi waktu, saudaraku, ya. Demikianlah dahsyatnya tubuh kebangkitan Tuhan. Nah, bagaimana dengan penjaga-penjaga? Oh, mereka gemetar, mereka ketakutan, dan mereka mau jujur. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana orang-orang yang tidak percaya dan melawan akan peristiwa kebangkitan, mereka berusaha dengan segala macam cara untuk membelokkan, menyangkal akan fakta tersebut. Nanti kita akan lihat di dalam Suara Gembala berikut, ya, saudara bisa dengarkan besok. Tuhan berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.